Bab 2301. Melihat situasinya, sepertinya tidak ada cara untuk menghentikannya lagi. Samson memandang Jack dengan ekspresi panik. Putih, apakah kamu gila? Jika kamu melawannya sendiri, kamu akan terbunuh. Jack menggelengkan kepalanya sedikit, mengabaikan semua yang dikatakan. Zamian tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Jack. Kamu gila. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Rufus, bocah ini menantangmu, jadi sebaiknya kamu tidak mengampuni dia. Kamu harus menunjukkan padanya apa itu, bermaksud menantangmu. Rufus bersikap seolah-olah mengabaikan perkataan Zamian, namun kata-kata itu berhasil membuat kemarahan Rufus terhadap Jack memuncak. Ditantang oleh anak nakal yang tidak penting seperti itu, jika Rufus tidak mengajari Jack pelajaran dengan benar, itu berarti keterampilannya tidak cukup baik. Dengan pemikiran itu, dia mengabaikan yang lainnya saat dia meluncurkan dirinya ke depan, dengan pedang di tangan. Dia bergegas ke Jack, dan Jack tersenyum ringan, bahkan tidak berbalik ketika dia berkata, kalian semua mundur jauh. Semua orang segera bereaksi ketika mereka mendengar Jack. Meskipun semua orang meragukan Jack, pertempuran itu pasti akan sengit. Tidak baik bagi mereka untuk terjebak di dalamnya. Jadi, ketika Jack berteriak, mereka berhamburan. Dalam sekejap, bagian tengah hanya tersisa Jack dan Rufus, yang bergegas ke arahnya. Pedang sepanjang 1 meter di tangan Rufus memancarkan rasa dingin. Kemanapun dia pergi menjadi dingin sampai batasnya. Bahkan tanah merah darah di tanah ditutupi dengan lapisan putih. Meskipun yang lain menjauhkan diri, mereka masih bisa merasakan dingin yang intens yang terpancar dari tubuh Rufus. Rasa dingin itu bahkan cukup dingin untuk menghentikan aliran energi sejati. Jack mengangkat alisnya, tidak menyangka Rufus akan menyembunyikannya. Jack mundur beberapa langkah, menjaga jarak tertentu dari Rufus. Murid-murid paviliun mayat semuanya meneriakkan nama Rufus, bersorak untuknya. Secara alami, Rufus tidak membutuhkan itu sama sekali. Zamian dengan lantang menyatakan, Rufus luar biasa. Dia sudah memiliki keterampilan tingkat bumi dasar, dan sudah mahir. Bahkan Benyamin dari Paviliun 1000 Daun hanya bisa bertarung seri melawan Rufus. Benyamin adalah murid tempat kedua dari Paviliun 1000 Daun di tempat rahasia untuk sumber daya, dan merupakan salah satu dari 5 yang tiba di tahap ke-6. Tentu saja, semua tindakan Zamian hanya membual, tetapi Biron dan yang lainnya memasang wajah masam. Mereka tidak menyangka Rufus telah terlatih dalam keterampilan tingkat bumi. Sisanya bahkan tidak mendekati level itu. Bagaimanapun, keterampilan tingkat itu membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi, serta tingkat kekuatan tertentu. Lagi pula, tanpa berada pada level tertentu, mustahil untuk memahami seluk-beluk keterampilan bela diri tingkat bumi. Hanya master berbakat yang berada pada level mengalahkan hampir setiap murid lain yang bisa mempelajarinya. Biron menghela napas panjang, dipaksa mengakui bahwa bakatnya lebih rendah dari Rufus. Dia hanya pada tingkat keterampilan bela diri merah, mereka terlalu berbeda. Lebih jauh, fakta bahwa Rufus tidak hanya berlatih tetapi sudah mahir adalah yang menyebabkan Biron dan yang lainnya tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diharapkan oleh murid biasa. Hayden dan yang lainnya memiliki senyum pahit di wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala dalam diam, sudah meratapi Jack di hati mereka. Bab 2302. Jack sama sekali bukan tandingan Rufus. Sebelumnya, bualan Zamian secara alami juga didengar oleh Jack. Jack sedikit tersenyum, keterampilan dasar tingkat bumi. Itu mungkin sesuatu yang tak terjangkau bagi mereka yang hadir, tapi itu bukan apa-apa bagi Jack. 35 pedang jiwa berkumpul di dalam pedang hitam. Cahaya hitam bercahaya datang dari bilahnya. Saat pedang Rufus mengayun ke bawah dengan gemuruh, Jack meluncurkan serangannya juga. Semua orang mendengar ledakan yang sangat keras, Soul Frost dan Destroying the Void bentrok bersama dengan kejam. Cahaya gelap tiba-tiba menyelimuti cahaya biru yang dingin. Keduanya bentrok di udara, dan hanya dalam beberapa saat, suara retak bisa terdengar. Cahaya biru yang dingin telah hancur menjadi potongan-potongan salju. Mereka tertiup angin saat mereka jatuh ke tanah. Jack's Destroying the Void tidak kalah hebatnya. Setelah menghancurkan Soul Frost, ia menebas tepat ke arah Rufus. Sejak awal, Rufus bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari bocah bertopeng di depannya. Dia berpikir bahwa tidak mungkin Soul Frost miliknya dapat diblokir. Bocah itu akan berubah menjadi es, dan Rufus hanya perlu mengirimkan tendangan untuk menghancurkan tubuh bocah itu menjadi berkeping-keping.
Namun, apa yang dia harapkan tidak terjadi. Soul Frost sebenarnya dipatahkan oleh teknik bocah itu. Tidak hanya itu, teknik itu masih meluncur ke arahnya. Pada saat itu, Rufus habis dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk memblokir penghancur kekosongan. Meskipun demikian, dia masih murid terpilih dari Paviliun Mayat, jadi dia memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Karena dia tahu dia tidak bisa memblokir teknik itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan lukanya diminimalkan. Dia mengaktifkan energi sejatinya dan dengan cepat melarikan diri ke samping. Namun, menghancurkan void berjarak kurang dari 1 meter dari Rufus, jadi tidak mungkin Rufus menghindarinya sepenuhnya. Dengan suara yang menusuk, teknik itu berhasil menembus bahu kiri Rufus. Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka melihat ke atas. Mereka tidak melihat setetes darah, tetapi wajah Rufus tampak seperti kehilangan semua darahnya. Itu benar-benar pucat saat dia berteriak, "Ah, apa-apaan ini?" Rasa sakit yang datang dari jiwa bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Rufus merasa seperti puluhan ribu semut menggigit di tempat yang ditusuk, dan rasa sakitnya terus meningkat. Teknik yang digunakan Jack tidak hanya menusuk bahunya tetapi juga menghancurkan jiwanya. Rufus menggunakan energi sebenarnya dari seluruh tubuhnya dalam upaya untuk menghentikan penghancuran kekosongan dari pembusukan jiwanya. Namun, kekuatan itu sangat aneh. Bahkan dengan Rufus mencoba menekannya dengan sekuat tenaga, itu hanya memperlambatnya. Dia masih sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dengan tersandung, dia mulai jatuh dari udara, mendarat dengan keras di tanah. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Soul Frost milik Rufus terlihat sangat kuat. Semua orang telah merasakan kekuatannya, tetapi teknik White sepertinya memiliki kekuatan misterius. Tak satu pun dari mereka merasakan fluktuasi energi yang intens sama sekali. Namun, itu sebenarnya memiliki dampak yang begitu besar. Itu menghancurkan keterampilan tingkat bumi dasar, dan bahkan melukai Rufus. Rufus pada dasarnya kalah hanya dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Suara Hayden sedikit bergetar. Dia tidak berani mempercayai apa yang dia saksikan di hadapannya. Tidak ada seorang pun di sana yang tidak mengetahui keahlian Rufus sebagai murid yang kedua setelah Lennon. Bab 2303. Seseorang seperti itu masih terbukti bukan tandingan White. Siapa yang putih? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Samson menghela nafas lega, tidak heran dia bisa menyelamatkan kita. Kupikir itu hanya kebetulan, tapi dia benar-benar ahli. Pada saat itu, Isaiah perlahan bereaksi. Bibirnya sedikit bergetar, tidak tahu harus berkata apa. Mata Byron terbelalak, menatap Jack yang melayang di udara dengan ekspresi tidak percaya. Zamian tampak seperti baru menginjak jarum, mulutnya melebar, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Semua murid dari Paviliun Mayat menganga sama, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kejutan dari apa yang telah mereka saksikan terlalu berlebihan bagi mereka. Mereka tidak akan pernah dalam 1000 tahun mengharapkan Rufus, yang belum pernah dikalahkan, kalah di tangan bocah tak dikenal. Jack mengangkat alis saat dia menatap Zamian dengan tatapan dingin. Zamian bergidik melihat tatapan itu, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Seolah-olah dia akan dibunuh oleh Jack pada saat berikutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan pada saat yang tepat, suara gemetar Rufus terdengar, "Mengapa kamu tidak membantuku berdiri?" Mendengar itu, para murid Paviliun Mayat keluar dari pingsan mereka dan bergegas keluar, dengan kacau membantu Rufus berdiri. Seluruh tubuh Rufus gemetar karena rasa sakit. Tangan kirinya mencengkeram tempat dia ditusuk. Bahkan nafasnya pun tidak menentu. Seluruh pemandangan terasa aneh. Rufus tidak mengalami cedera eksternal sama sekali, tetapi dia tampaknya sangat kesakitan sehingga dia hampir sekarat. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa Rufus tidak menderita cedera fisik, tetapi satu jiwa. Rasa sakit jiwa adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan rasa sakit fisik. Itu jauh lebih menyakitkan dan lebih sulit untuk disembuhkan. Itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Memikirkan hal itu, semua orang mulai memandang Jack dengan mata yang berbeda. Byron melihat ke arah Hayden dan berkata, "Siapa dia?" Itu adalah pertanyaan terbesar di hatinya. Siapa pria itu? Mengapa pria itu begitu kuat? Bagaimana pria itu menggunakan serangan jiwa? Hayden menggelengkan kepalanya, menginginkan jawaban lebih daripada Byron. Namun, dia tidak memiliki apapun.
Samson dan Isaiah menatap Jack dengan mata melebar seolah dia monster. Rufus menggunakan beberapa waktu untuk menekan rasa sakit di jiwanya. Pada saat itu, wajahnya sangat pucat, mirip dengan vampir. Aku penasaran siapa itu. Jadi, seperti yang dikatakan Rufus, dia menatap tajam ke arah Jack. Apa, orang ini Jack? Suara Samson meningkat beberapa desibel. Mulutnya bergetar seperti orang gila saat matanya dipenuhi kegembiraan dan ketidakpercayaan. Isaiah semakin melebarkan matanya. Tebakannya benar, pria ini benar-benar Jack. Dia mengira dia berasumsi terlalu banyak, bahwa tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Sepertinya kebetulan terjadi karena suatu alasan. Dia menghela nafas panjang ketika dia berkata dengan ekspresi aneh, kami sepertinya telah membuat banyak komentar tentang Jack sebelumnya. Bab 2304. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan penyesalan besar atas semua yang dia katakan sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa karakter utama telah berada di sampingnya selama ini, jadi evaluasinya tidak menahan apapun. Kata-kata Isaiah juga mengingatkan Hayden dan Simpson. Wajah mereka terbakar merah saat mereka merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka seharusnya tutup mulut. Byron memandang Jack dengan tatapan rumit. Lagi pula, dia telah berinteraksi dengan Jack sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu peduli pada Jack saat itu. Dia mengira Jack hanyalah seseorang di tingkat menengah dari tingkat bawaan yang sangat terhubung dengan baik. Namun, Jack telah membuktikan betapa lucunya pikirannya. Jack menghela nafas tanpa daya. Karena identitasnya telah terungkap, tidak ada alasan baginya untuk mengikuti penyamaran. Dia membuang topeng di wajahnya dan mengungkapkan dirinya kepada 13 orang lain yang hadir. Zamian mundur lebih jauh ke belakang dalam ketakutan. Dia memiliki sejarah yang sangat pribadi dengan Jack. Saat itu, dia mengikuti pria bertopeng itu dalam menyerang Jack dan yang lainnya. Pada saat itu, dia sangat kasar, selalu menargetkan Jack. Belakangan, Jack telah menunjukkan bahwa keterampilannya setara dengan pria bertopeng, tetapi Zamian merasa itu tidak masuk akal. Jack jelas hanya sedikit di atasnya ketika mereka berduel sebelumnya. Jack jelas tidak pada level di mana dia mampu membunuhnya. Seolah-olah Jack telah meminum obat gila selama beberapa waktu terakhir, secara dramatis meningkatkan keterampilan Jack. Meski Zamian ragu, mereka tetap harus berhati-hati menghadapi semua skill yang dia tunjukkan. Rufus mendengus dingin, wajahnya penuh kebencian. Ayo pergi. Dia mengucapkan kata-kata itu, tetapi tidak ada ruang untuk ketidaktaatan. Ketika Zamian mendengar itu, dia menatap Rufus dengan enggan. Namun, Rufus sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Zamian, meludah sambil menuju ke arah timur laut. Murid paviliun mayat lainnya enggan, tetapi mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Jack ketika Rufus sudah kalah. Dengan mundurnya Rufus, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka malah akan dibunuh oleh Jack. Saat mereka saling memandang, mereka menekan keengganan mereka dan pergi bersama Rufus. Bahkan gadis itu penuh amarah, mengikuti yang lainnya. Apakah kamu pergi begitu saja? Suara Simpson tiba-tiba terdengar. Dia merasa semuanya berjalan terlalu cepat, dan dia tidak bisa benar-benar memprosesnya. Rufus, yang sebelumnya sangat angkuh, sebenarnya mundur begitu cepat. Sepertinya tidak ada tanda-tanda mereka melambat juga, pergi tanpa sepatah kata pun. Sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dilakukan paviliun mayat, dan Hayden sedikit terdiam saat dia berbisik kepada Samson, apalagi yang bisa dia lakukan selain pergi. Jika kita benar-benar bertarung, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan cederanya. Ketika itu terjadi, mereka semua akan mati. Jika mereka tidak segera pergi, mereka tidak akan bisa pergi nanti jika Jack memutuskan untuk membunuh mereka. Simpson akhirnya menerimanya setelah mendengar penjelasan itu. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh, kamu benar, jika Jack adalah lawan mereka, maka situasinya benar-benar berbeda. Jika mereka tidak pergi, Jack pasti tidak akan membiarkan mereka pergi mengingat seberapa dekat kita. Melihat Rufus dan yang lainnya perlahan menghilang di kejauhan, tiba-tiba ada keheningan di antara mereka yang tersisa. Mereka memandang Jack dengan tatapan yang rumit dan penuh hormat. Samson terbatuk ringan, halo Jack, aku tidak percaya itu benar-benar kamu. Bibir Yesaya membeku. Sebenarnya, dia seharusnya yang mengatakan itu, tetapi dia tidak pernah menjadi orang yang menyebalkan. Dia memiliki perasaan yang rumit dan tidak mengatakan apa-apa. Bab 2305. Jack melirik semua orang sebelum dia menghela nafas ringan,
bunga mayat itu milikmu, cepat simpan. Wajah Byron menegang, akhirnya menyelesaikan kekhawatirannya. Dia mengira Jack akan merebut bunga bangkai itu. Bagaimanapun, bunga bangkai adalah rumput berjiwa kelas 8. Itu sangat berharga. Namun, Jack sepertinya tidak peduli dengan bunga bangkai itu sama sekali. Byron segera menyimpan bunga itu di kotak giok yang telah mereka siapkan, menyimpannya di cincin penyimpanannya. Jack tidak ingin mengatakan terlalu banyak kepada mereka dan ditunda. Karena identitas saya telah terungkap, kita masing-masing harus menempuh jalan kita sendiri. Identitas saya pada akhirnya akan menempatkan kalian dalam bahaya. Setelah Jack selesai mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, Samson sepertinya tidak mau berpisah dengan Jack. Jack berkata bahwa kehadirannya akan membahayakan mereka, tetapi Simpson tidak berpikir demikian sama sekali. Dia merasa bahwa memiliki Jack di sekitar sebenarnya jauh lebih aman. Jack adalah seseorang yang berdiri di posisi 3 teratas di antara mereka semua dalam keterampilan. Jack jelas merupakan seseorang yang sangat kuat untuk dimiliki. Simpson memutuskan untuk berpegangan erat pada Jack. Jack, aku tidak setuju denganmu. Kamu tidak akan membawa kami bahaya tetapi sebenarnya akan membuat kami aman. Namun, jika kamu pikir kami adalah beban, tentu saja kami tidak akan berani mengganggumu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berbalik untuk melihat Yesaya dan berkata, Yesaya, bukan begitu. Bagaimanapun, Yesaya berasal dari klan yang sama dengan Jack. Setelah mengatakan itu, dia dengan panik menatap Yesaya. Yesaya tanpa daya mengerucutkan bibirnya, mengetahui apa yang diinginkan Simpson. Dia juga tahu apa arti Jack bagi mereka. Tidak peduli seberapa enggan dia untuk menyedot, dia masih harus menundukkan kepalanya, itu benar. Jika Jack tidak berpikir kita akan menjadi beban. Jack tiba-tiba memotongnya, karena kamu sangat ingin mengikutiku, maka ayo pergi. Namun, izinkan aku menjelaskannya, semua harta dari iblis yang aku bunuh akan menjadi milikku. Yesaya dan yang lainnya mengangguk patuh. Namun, Byron menyebutkan bahwa dia tidak akan mengikuti yang lain karena dia tahu bahwa apa yang bisa dia lakukan terbatas dan bahwa Jack pasti akan terus maju lebih dalam. Semakin dekat ke gunung berapi yang mereka dapatkan, semakin kuat iblis itu. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menghadapi mereka, jadi tinggal di luar untuk membunuh beberapa iblis jauh lebih baik. Dia tidak ambisius, mengetahui batas skills-nya. Setelah kedua belah pihak berpisah, Jack masih sangat diam, tetapi Samson bahkan lebih gaduh dari sebelumnya. Jack, kamu sangat luar biasa. Jika kamu berada di klanku, kamu pasti akan menempati peringkat pertama. Bahkan jika kamu berada di Paviliun 1000 Daun, kamu mungkin akan berada di tempat pertama di antara murid-murid terpilih juga. Jika kata-kata itu jatuh pada orang lain, itu akan menjadi sanjungan murni, tetapi Jack adalah penerima yang layak. Dia memang memiliki keterampilan itu. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang setara dengan murid teratas Paviliun Mayat. Namun, Jack merasa pujian itu tidak akurat. Aku masih harus sedikit di belakang murid teratas dari Paviliun 1000 Daun. Bab 2306. Jelas bahwa Jack bukan satu-satunya yang mencium bau darah. Yang lain memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka ketika mereka mulai melihat sekeliling. Bau darah terlalu jelas, ada pembantaian di dekatnya. Pasti bukan hanya satu atau dua orang yang meninggal karena baunya tidak akan begitu kuat. Ekspresi Samson gelap ketika dia berkata, tidak ada mayat di dekatnya, tetapi bau darah masih sangat kental. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Penghakiman Simpson sama dengan yang lain. Ketika semua orang mencium bau darah, ekspresi mereka secara kolektif menjadi gelap. Yesaya memandang Jack, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan kembali kata-katanya setelah berpikir. Hayden melihat ekspresi konflik Yesaya dan menghela nafas dengan putus asa. Karena Yesaya tidak mau mengatakannya, dia akan. Hayden berjalan ke arah kiri Jack, Jack, kamu yang memutuskan. Apakah kita akan mencari sumber baunya? Jack mengangguk, mengatakan hanya satu kata, cari. Beberapa dari mereka berpisah, menggunakan indera mereka untuk memeriksa lingkungan mereka. Mereka terbelah menjadi 4 arah mata angin, dan setelah beberapa saat, ada beberapa gerakan ke arah timur, tempat Yesaya pergi. Semuanya, cepat datang, sesuatu yang besar terjadi. Mendengar panggilan Yesaya, yang lain berhenti dan bergegas menuju timur. Semakin jauh mereka pergi ke arah itu,
semakin kental aroma darahnya. Setelah bergerak melewati sebuah bukit, Jack segera melihat deretan mayat di belakangnya. Dengan cepat menghitungnya, ada 7 dari mereka. Dari pakaian mereka, mereka bisa tahu bahwa ketujuh mayat itu berasal dari berbagai klan dari utara. Ketika mereka melihat pemandangan itu, Jack dan yang lainnya mempercepat langkah mereka, dengan cepat tiba di sebelah Isaiah. Jack berteriak pelan, "Riff." Dia bergegas ke mayat Riff. Riff pada saat itu tidak memiliki jejak sikap riang seperti biasanya. Wajahnya pucat, dan dadanya tidak lagi bernafas. Jack menyentuh lengan Riff. Itu dingin seperti es. Riff sudah meninggal selama beberapa jam. Jack memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Riff. Riff telah berbicara untuknya berkali-kali di masa lalu. Sebagai sesama murid dari klan yang sama, Riff jauh lebih dekat dengannya daripada kebanyakan. Dia berpikir bahwa dia akan dapat melihat senyum riang Riff lagi. Dia tidak pernah berharap bahwa saat mereka bertemu berikutnya, Riff akan berubah menjadi mayat tanpa kehangatan. Mata Riff tertutup rapat, dan wajahnya tanpa emosi. Darah di bibirnya sudah mengering. Untuk beberapa alasan, meskipun Riff sudah menjadi mayat, Jack bisa merasakan sepotong keengganan dan kebencian dalam ekspresinya. Jack menarik napas dalam-dalam, lengan kanannya sedikit gemetar. Ekspresi Isaiah sama buruknya saat dia berlutut di samping Riff. Sama seperti Jack, Isaiah memiliki hubungan yang baik dengan Riff. Sekarang setelah Riff meninggal, suasana hatinya sama beratnya dengan Jack. Pada saat itu, teriakan lain terdengar, "Jackson Jones." Haydon bergegas ke mayat lain saat dia meneriakkan sebuah nama, terisak. Dia berlutut di samping mayat Jackson, mengulurkan tangan sambil mengguncangnya, mencoba membangunkan Jackson. Bab 2307. Sayangnya, Jackson tidak akan pernah bisa menanggapi Hayden lagi. Dari 7 mayat yang dilempar sembarangan, 2 diantaranya berasal dari paviliun berdaulat ganda, 2 lainnya berasal dari klan asal Mudelt, dan 3 sisanya berasal dari paviliun 1000 daun. Samson menemukan seorang murid dari klan asal kekacauan yang dekat dengannya dan berlutut menatapnya kesakitan. Suara Isaiah sedikit serak saat dia berkata, "Apa ini? Siapa yang membunuh mereka? Apakah itu iblis atau manusia?" Jack mendesah, tatapannya beralih ke dada Riff. Ada lubang sebesar kepalan tangan. Tidak ada darah di sekitar luka, tapi semuanya hitam. Itu tampak seperti luka bakar. Menggunakan indranya, dia bisa merasakan bahwa itu membawa sepotong listrik. Jack mengarahkan pandangannya ke mayat-mayat lainnya. Saat dia memeriksa yang lain, dia memperhatikan bahwa mereka memiliki luka yang disebabkan oleh senjata. Jelas bahwa iblis bukanlah pelakunya, mereka dibunuh oleh manusia. Sesampainya di samping mayat Riff lagi, ekspresi Jack sudah sangat gelap. Matanya memiliki tampilan yang sangat aneh bagi mereka. Mulut Isaiah bergetar, mengapa mereka harus membunuh mereka semua? Apakah seperti terakhir kali, apakah itu semua demi harta yang diubah menjadi iblis? Jack berkata dengan tegas, "Tidak." 3 kata itu tegas, tiba-tiba menarik perhatian 3 lainnya ke Jack. Samson menarik napas sambil bertanya dengan ragu, "Jack, kenapa kau begitu yakin?" Jack menarik napas dalam-dalam, tidak menjawab pertanyaan Simpson. Sebaliknya, dia memeriksa tubuh Riff, membalikkan mayat Riff. Setelah melakukan semua itu, dia berbalik untuk melihat yang lain. Selain luka tusuk, tidak ada luka lain di tubuh Riff. Lihat mayat lainnya, lihat apakah mereka juga seperti itu. 3 lainnya mengangguk, tidak terlalu mengerti. Meskipun mereka penasaran dengan apa yang dilakukan Jack, mereka tidak mempertanyakannya dan melakukan segala sesuatu seperti yang diinstruksikan Jack. Setelah beberapa saat, mereka telah benar-benar memeriksa ke-7 mayat itu. Hayden berkata, "Sepertinya tidak ada luka tambahan di tubuh Jackson. Sama seperti Riff, hanya ada luka tusuk di dada." Jack mengangguk, "Kalau begitu tebakanku seharusnya benar." Mengatakan itu membuat yang lain semakin penasaran. Sebelum mereka bisa bertanya apapun, Jack bertanya lagi, "Kamu harus tahu yang terbaik dari sektemu sendiri. Ceritakan tentang keterampilan mereka, mari kita lihat siapa yang terkuat." Mereka semua mengangguk dan memberikan penjelasan singkat tentang kekuatan masing-masing dari 7 sebelum mereka mengaturnya. Mereka terkejut melihat bahwa Jackson adalah yang terkuat, dan yang kedua adalah Riff. Berdasarkan apa yang dikatakan Isaiah, Riff pasti memiliki keterampilan untuk menjadi murid pilihan.
Hanya saja dia telah diasingkan untuk sementara waktu dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menantang murid yang dipilih. Dua yang terkuat memiliki luka yang sama persis, sementara lima lainnya dipenuhi dengan luka yang berbeda seolah-olah mereka telah menderita banyak serangan yang berbeda. Jack berkata dengan nada berat, pasti klan selatan yang melakukan ini. Lagi pula, bukan hanya satu klan dari utara yang mati. 7 dari mereka pasti telah membentuk aliansi antara klan utara saat mereka maju, membunuh iblis bersama-sama. Bab 2308. Sisanya mengangguk, sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jack. Jack perlahan berdiri dari tanah sebelum melanjutkan, total ada 7 dari mereka. Bahkan jika mereka bukan yang terkuat, ketujuh dari mereka bersama-sama tidak akan lemah. Namun, mereka tetap berakhir seperti ini, dan lawan membunuh mereka sama saja. Lihat saja luka Jackson dan Reeve, mereka pasti terbunuh dalam satu serangan cepat, tidak menyisakan ruang bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Seseorang yang bisa melakukan hal seperti itu adalah seorang ahli. Karena dia seorang ahli, dia tidak akan dikenal. Seperti yang kamu duga sebelumnya, alasan konflik dimulai mungkin karena harta yang ditinggalkan oleh iblis. Karena itu adalah seorang ahli yang mungkin terkenal, mereka bertujuh pasti sudah mengenal orang yang membunuh mereka. Jika mereka mengetahui perbedaan keterampilan, mereka mungkin tidak akan bertindak gegabah. Dengan penjelasan Jack, 3 lainnya mulai mengerti juga. Untuk bisa membunuh mereka dalam satu serangan, lawannya bukanlah murid biasa. Dia pasti akan menjadi murid terpilih yang dinilai tinggi. Seseorang pada tingkat itu akan dikenali oleh setidaknya salah satu dari 7. Jika mereka berhasil mengenali orang itu, mereka akan tahu seberapa kuat dia juga, seperti Rufus sebelumnya. Jika mereka tidak muncul, dan jika Jack tidak membantu pada saat terakhir, Byron akan terpaksa mundur, tidak peduli seberapa besar dia tidak mau. Bunga bangkai bisa diberikan, hidup mereka lebih penting pada akhirnya. 7 orang yang meninggal bukanlah orang bodoh. Jika mereka tahu lawan mereka kuat, apa gunanya bertarung langsung? Namun, mereka tidak mundur dan malah terbunuh. Lawan bahkan telah memilih 2 yang terkuat di antara mereka, membunuh mereka dalam satu pukulan, meninggalkan mereka tanpa ruang untuk melawan. Jack memiliki ekspresi marah di wajahnya, niat membunuh terlihat jelas. Ini pasti suatu skema. Mereka tidak peduli dengan harta, mereka juga tidak menginginkan yang lain. Mereka hanya ingin membunuh. Itu semua untuk membunuh kelompok ini. Itu sebabnya pembunuhan itu sangat bersih, tidak ada hasil lain yang mungkin. Nada bicara Jack sangat berat saat dia mengatakan semua itu. Itu terlalu jauh. Samson berdiri dengan marah, tangannya sedikit gemetar. Itu pasti potongan-potongan sampah dari paviliun mayat. Apakah mereka gila? Mengapa mereka berangkat untuk membunuh? Apa yang mereka dapatkan dari membunuh orang-orang itu? Tidak ada yang dilakukan untuk memprovokasi mereka, mengapa mereka melakukannya? Itu. Hayden dan Isaiah memandang Jack lagi, berharap mendapat jawaban dari Jack. Jack menghela nafas, matanya menyapu mayat-mayat di tanah sebelum dia berkata, mereka tidak hanya membunuh orang demi itu. Mereka pasti punya tujuan. Adapun apa tujuannya, tidak ada yang bisa diperoleh dari membunuh mereka. Aku sendiri tidak begitu yakin, aku hanya punya tebakan yang samar. Jack tidak melanjutkan setelah itu, dan Hayden berkata dengan penuh kebencian, mungkin harta yang diperoleh ketujuh orang ini setelah membunuh iblis itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang-orang itu mengetahuinya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jack menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan Hayden, aku meragukannya. Sebenarnya, kami baru berjalan sekitar 10 km bahkan setelah berjalan begitu lama. Dibandingkan dengan 200 km yang harus kami jalani, kami masih berada di pinggiran. Iblis yang terbunuh di sini tidak mungkin begitu berharga. Paling-paling, itu adalah beberapa obat atau kacamata spiritual. Hanya ketika Anda lebih dekat ke Gunung Netherworld, membunuh iblis akan memberi Anda harta yang begitu berharga. Orang-orang itu tidak dapat membunuh ketujuh orang ini karena mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, pembunuhan itu tidak akan terkoordinasi dengan baik. Bab 2309. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Kata Simpson sambil menangis. Selain tubuh Jackson dan Reeve yang tidak berdarah, yang lain praktis berlumuran darah. Karena bau darah yang pekat itulah mereka menemukan adegan berdarah ini. Hayden mendongak dan berkata dengan serius, karena ini bukan untuk harta karun, dan tidak mungkin karena mereka hanya ingin berkelahi tanpa alasan,
lalu mengapa mereka melakukan ini? Mereka pasti punya tujuan, tapi aku benar-benar tidak mengerti apa tujuannya. Jack berbalik, menatap Gunung Netherworld, tidak peduli apa itu, kita mungkin tidak akan bisa mengetahuinya dari 7 mayat ini sendirian. Kita harus terus mencari, dan melihat apakah ada petunjuk di tempat lain. Mereka bertiga mengangguk, merasa Jack benar. Jack berbalik dan menatap tubuh Riff dengan penuh emosi. Jack benar-benar ingin tahu siapa yang melakukannya. Mungkinkah alasannya adalah dia? Tidak peduli apa, dia akan menemukan pembunuh untuk Riff, dan membantu Riff membalas dendam. Jack menghela nafas, baiklah, mari kita bereskan mayat mereka sebentar dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan kita. Kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja di hutan belantara. Mereka telah mati di dunia yang berwarna darah ini, dan adalah tanggung jawab kita untuk membawa mereka keluar. Yang lain mengangguk serempak. Semua orang menyimpan mayat dari klan masing-masing. Setelah mayat disimpan, yang tersisa di tanah hanyalah darah yang tak ada habisnya. Melihatnya benar-benar menjijikkan, dan itu cukup untuk membuat hati siapapun merinding. Kelompok itu tidak mengatakan apa-apa saat Jack berbalik dan terus berjalan menuju gunung berapi. Sisanya mengikuti di belakang Jack. Setelah mengambil 2 langkah ke depan, Jack berkata tanpa menoleh, kita berempat akan bergiliran mengirimkan indera kita untuk memeriksa sekeliling kita. Saat kamu melihat sesuatu yang aneh, segera keluarkan. Mengirim indera mereka keluar mengacu pada memperluas kekuatan spiritual untuk mengamati lingkungan sekitar. Itu bukan karena kesombongan, atau keyakinan bahwa mereka bisa menangani apapun yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Tidak, itu karena ia menghabiskan aura dengan sangat cepat, dan aura yang bertahan adalah energi mereka yang sebenarnya. Menghabiskan energi sejati untuk mempertahankan aura mereka adalah sesuatu yang akan menempatkan seseorang pada kerugian yang luar biasa jika mereka akhirnya berkelahi. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam bahaya. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah melakukan itu secara normal jika tidak ada hal besar yang terjadi. Namun, dengan betapa istimewanya situasinya, mereka perlu memeriksa apakah ada mayat lagi di sekitar mereka. Jack menyarankan agar mereka bergiliran. 1 orang akan melakukannya sementara yang lain beristirahat. Ketika giliran seseorang berakhir, mereka bisa beristirahat dan mengisi kembali energi sejati yang baru saja mereka keluarkan sambil terus maju. Itu masih dipenuhi dengan warna darah yang tak ada habisnya di mana-mana. Ada bulan sabit berwarna darah di langit. Aura kematian memenuhi seluruh dunia. Karena betapa kejamnya adegan itu sebelumnya, mereka semua dalam suasana hati yang berat. Relatif, aura Jack adalah yang terkuat. Bagaimanapun, menghancurkan Void adalah keterampilan spiritual, dan salah satu yang berperingkat sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap kali giliran Jack, areanya akan sangat luas. Inderanya jelas akan mencakup segala sesuatu dalam ratusan meter. 2310. Tepat pada saat itu, Hayden, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, aku ingat sekarang. Mereka bertiga berbalik dan melihat Hayden dengan ekspresi sadar di wajahnya. Dia menatap Jack dengan sungguh-sungguh dan dia bergegas maju, tiba di sebelah Jack. Ini guntur darah jahat, kata Hayden tegas. Jack berhenti sejenak sebelum bertanya, apa itu Evil Blood Thunder? Hayden dengan cepat menjawab, guntur darah jahat adalah penyebab kami merasakan aliran listrik di sekitar luka Jackson dan Riff. Listrik tetap berada di sekitar luka mereka, dan tidak ada darah di sekitar mereka sama sekali. Itu terlihat sangat aneh. Saya merasa itu tampak familiar pada saat itu seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Saya terus mencoba mengingat saat kami berjalan, dan tiba-tiba saya melakukannya. Saya pernah melihat keterampilan bela diri yang disebut Evil Blood Thunder dalam catatan kuno. Itu meninggalkan efek ini setelah membunuh seseorang. Setelah mengatakan itu, wajahnya berubah serius. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum melanjutkan, ini adalah teknik yang sangat kejam, tapi itu sangat tinggi. Ini memiliki kemampuan teknik tingkat bumi tahap menengah. Mereka yang berlatih di dalamnya harus terus-menerus membunuh orang lain untuk menyerapnya, darah orang lain. Mereka yang terkena teknik ini akan memiliki semua darah di sekitar luka mereka diserap dan dicerna oleh Evil Blood Thunder secara instan. Karena sifat petir dari teknik ini, setiap serangan sangat eksplosif. Sekarang aku memikirkannya, luka mereka bukan akibat pukulan, tapi ledakan. Kontrol tekniknya tampak sangat bagus.
Jelas bahwa siapapun yang menggunakan teknik ini setidaknya telah memasuki level mahir. Mendengar itu, ekspresi Hayden sangat marah saat dia menyimpulkan, saya pikir orang-orang yang membunuh sesama murid kita seharusnya adalah pria bertopeng dari paviliun mayat. Hanya dia yang memiliki keterampilan dan bakat untuk mempraktikkan teknik tingkat bumi menengah, dan bahkan mempraktikkannya hingga tingkat mahir. Dengan perkenalan Hayden, Jack dan yang lainnya sudah jelas sekarang. Seperti dugaan Jack, Jack menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, sepertinya tebakanku benar. Jika pria bertopeng adalah orang di balik serangan itu, maka itu jelas bukan demi harta, tapi murni demi pembunuhan. Dia secara alami memiliki tujuan dalam melakukan itu, dan saya memiliki tebakan yang sangat tidak menyenangkan. Hayden berkata dengan cemas, Jack, apa kamu mencoba mengatakan bahwa dia benar-benar tidak akan berhenti hanya dengan membunuh 7 orang? Dia bahkan akan membunuh sisanya sampai kita semua dari klan utara mati. Jack mengangguk, tiba-tiba teringat pengalaman masa lalunya. Jack merasa seperti sejak dia melangkah ke Mount Beast, dia telah melangkah ke plot yang penuh misteri, dan plot itu masih ada sampai sekarang. Atau mungkin plotnya baru saja mencapai puncaknya untuk saat ini. Dia berkata, semua yang dilakukan paviliun mayat saat itu, paviliun 1000 daun harus memiliki pengetahuan, kan? Mengizinkan para murid paviliun mayat memasuki tempat tersembunyi untuk sumber daya jelas merupakan sesuatu yang direncanakan oleh para petinggi dari paviliun 1000 daun. Namun, saya tidak berpikir paviliun 1000 daun adalah satu-satunya yang memiliki rencana, paviliun mayat memiliki sendiri juga. Apa yang terjadi sekarang sangat mungkin terkait dengan rencana mereka. Atau mungkin, pria bertopeng itu melakukan semua ini karena dendam. Setelah mengatakan semua itu, wajah Jack benar-benar gelap. Isaiah dan yang lainnya sangat khawatir dengan situasinya, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, tidak peduli dalam hal keterampilan atau jumlah, mereka tidak perlu dibicarakan. Karena paviliun mayat mungkin tanpa henti membunuh orang-orang dari klan utara, maka mereka mungkin dalam bahaya juga. Bersambung.